Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat Islam dan nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa hidup dalam kondisi yang baik dan dalam situasi yang baik dan kondisi yang sempurna sampai sekarang. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi terakhir, tak ada Nabi setelah ia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat dari zaman kegelapan jahiliyah yang penuh dengan kebodohan hingga zaman terang benderang Islam penuh dengan kecerdasan. Pada kesempatan ini saya Kamal Hanif Mazaya dari kelas 10 TKJ akan menerangkan tentang dakwah tauhid adalah sebuah prioritas. Kita mulai dengan sebuah kisah, sebuah hadis. Anas bin Malik pernah bercerita bahwa ada seorang anak Yahudi yang pernah membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Beliau pun menjenguknya dan duduk di samping kepala si anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepadanya. Masuk Islamlah engkau, kata Nabi. Ia pun menoleh kepada sang ayah. Ikuti Abul Qasim, tahu Rasulullah, perintah sang ayah. Akhirnya ia pun masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan gembira dan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang bisa kita ambil? Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Dari kisah tersebut kita bisa tahu bahwa dengan cara mendakwahkan tauhid, menawarkan Islam kepada seseorang akan menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Dengan cara mendakwahkan tauhid, dan jika seseorang itu menerimanya, maka kita bisa menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Dan itu sungguh sangat sebuah perbuatan yang sangat mulia. Wajib untuk mendakwahkan tauhid. Seorang muslim yang telah mengetahui hakikat tauhid, seharusnya dia mendakwahkannya untuk menyelamatkan orang lain dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bagian dari surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi ud'u ila sabili rabbik. Itu bagian dari surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbik, yang artinya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jadi kita bisa lihat dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyuruh kepada manusia, memerintahkan kepada manusia untuk mendakwahkan jalan Tuhannya, mendakwahkan tauhid. Maka kita harus mendakwahkan tauhid. Tauhid adalah prioritas dakwah. Seorang dai wajib memulai dakwah dengan tauhid dan memperingatkan umat akan bahaya kesyirikan. Tauhid adalah fondasi utama agama Islam. Oleh karenanya wajib untuk menjadi prioritas utama dalam berdakwah. Perhatikan berikut sebuah kisah dari Ibnu Abbas bahwa Muadz berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu pada setiap siang dan malam. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka, lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka kamu jauhilah harta mulia mereka.
Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kita bisa lihat dari hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW juga menyeru kepada sahabatnya untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena dengan mendakwahkan tauhid tersebut, kita bisa menyelamatkan orang dari kesesatan bila orang yang menerima dakwah tersebut menerimanya. Syarat dakwah tauhid ada dua syarat yang wajib dipenuhi dalam berdakwah, yaitu ikhlas ketika berdakwah, tidak mengharap imbalan. Yang kedua adalah mutabaah, mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya adalah, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Setelah itu ada sebab dakwah harus dimulai dengan tauhid, ada 5. Yang pertama adalah tauhid adalah kewajiban yang pertama. Yang kedua adalah tauhid adalah pintu gerbang masuk Islam, yakni kata la ilaha illallah adalah pintu gerbang masuk Islam. Yang ketiga, Allah tidak akan menerima amalan apapun tanpa tauhid. Dan yang keempat adalah dakwah tauhid adalah jalan para nabi dan rasul. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya akan tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.